Selamat siang kepada para sejawat Inavera sekalian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan video ini dengan judul Silicone Oil Removal dan Membran Peeling. Kasus saya adalah seorang perempuan berusia 67 tahun, datang di bulan Juni 2020 dengan diagnosis Segmatogenous retinal detachment pada mata kanan. Setelah diagnosis, direncanakan tindakan vitrectomy dengan tamponade silicone oil. Lalu pada follow-up di bulan Oktober, didapati retina kesenetes dan pseudofakia, namun tajam penglihatan hanya mencapai 3/60. Diputuskan untuk melakukan OCT untuk menilai ada tidaknya kelainan pada permukaan retina, dan hasilnya menunjukkan adanya epiretinal membran. Sehingga selanjutnya pasien ini kita rencanakan untuk silicone oil removal disertai dengan membran peeling. Operasi kita awali dengan evaluasi retina untuk memastikan tidak adanya detachment. Kemudian kita lanjutkan dengan evakuasi silicone oil, dan setelah silicone oil berhasil dikeluarkan seluruhnya, dilakukan fluid gas exchange untuk mengisi kavum vitreous dengan udara. Setelah terisi, kita masukkan brilliant blue, namun sayangnya saya menekan terlalu keras sehingga retina terkena semprotan cairan cukup keras. Hal ini mengakibatkan adanya area keputihan pada retina yang disebabkan oleh retinal edema. Kita pastikan tidak ada retinal break sehingga proses membran peeling dapat kita lanjutkan. Inisiasi flap pada membran peeling merupakan hal yang cukup sulit, di mana jaringan masih cukup rapuh dan juga masih ada kekhawatiran dapat mencederai retina dengan menggunakan forceps. Namun saat flap sudah terbentuk, dilakukan penarikan membran secara perlahan dan dilakukan langkah demi langkah atau sedikit demi sedikit. Targetnya ialah melepaskan membran seluas mungkin untuk menghindari traksi atau tarikan pada permukaan retina khususnya di area makula yang dapat mengganggu penglihatan. Setelah membran peeling selesai, dilakukan dengan fluid gas exchange, lalu operasi selesai dengan tamponade udara. Saat follow-up didapati tajam penglihatan meningkat drastis hingga mencapai 6/10. Tekanan bola mata dalam batas normal, segmen anterior baik dengan IOL dalam posisi yang baik. Segmen posterior didapati retina dan makula kesan flat, residual silikon tidak ada, dan dikonfirmasi dengan OCT didapati hasil yang cukup baik. Dari kasus ini, saya belajar bahwa pemeriksaan OCT dapat dilakukan preoperasi untuk menilai dan memastikan ada tidaknya kelainan pada permukaan retina, khususnya jika tajam penglihatan kurang optimal namun secara struktur anatomis retina terkesan normal. Sebelum pemberian brilliant blue ataupun obat lain secara intravitreal, khususnya pada mata yang telah divitrektomi, pastikan pelanjau dari spuit tidak terlalu kaku agar tidak mengakibatkan penekanan yang berlebih yang dapat mencederai retina saat cairan terdorong. Dan pembentukan flap saat memulai tindakan membran peeling merupakan salah satu langkah yang cukup sulit dan harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Atas perhatiannya, saya ucapkan banyak terima kasih.